Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Liqaulihi azza wa ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala aidan innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah kembali memberikan kesempatan kepada kita memanjangkan umur kita memasuki tahun baru Hijriah 1448 Hijriah. Berarti telah berlalu 1 tahun usia kita, dan hari ini Allah berikan kesehatan, kesempatan, rizki, dan terutama Allah berikan iman dan Islam, yang dengan itulah kita hadir untuk menunjukkan, membuktikan kehambaan kita kepadanya. Maka pantaslah kita memuji dan bersyukur atas segala nikmatnya itu pada kita. Mari kita juga mohonkan salawat dan salam, semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Rasulullah, kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga melimpah juga kepada kita, keluarga kita, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman, sehingga kelak nanti Allah pantaskan kita untuk hadir dalam barisan Rasulullah di hadapannya bersama orang-orang yang kita cintai dan mendapatkan syafaat atas izin Allah untuk kita dan keluarga kita. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, seperti yang disampaikan di awal tadi, bahwasanya innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, dan mereka mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Momentum tahun baru Hijriah yang perhitungannya dimulai pada masa Khalifah Umar bin Khattab, ketika ingin menertibkan administrasi kenegaraan supaya ada penanggalan bagi umat Islam, maka dicarilah momentum kapan waktu yang pas untuk menghitung tahun bagi umat Islam. Ada yang mengusulkan dimulai berdasarkan kelahiran Nabi, namun ada yang menolak karena itu akan tasyabuh, menyerupai orang Nasrani yang menjadikan kelahiran Nabi Isa sebagai awal tahun perhitungan Masehi.
dan beberapa usulan lagi. Ada yang mengusulkan ketika pertama kali Nabi diangkat menjadi Rasul, ketika Iqra diturunkan, kemudian lebih banyak dan Umar sendiri lebih setuju dengan peristiwa hijrahnya Nabi secara resmi dari Mekah ke Madinah. Itu adalah perhitungan tahun 1. Makanya disebut dengan hijrah, karena dimulai dari perhitungan ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Hadirin yang dirahmati Allah, maka dari peristiwa ini kita dapat memahami bahwasanya untuk tertib administrasi maka diperlukan istihad-istihad baru, pemikiran-pemikiran baru agar dapat menopang bagi terciptanya suasana kondisi masyarakat yang lebih tertib, yang lebih terarah, sehingga bisa melakukan perencanaan-perencanaan. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, hari dimulai pada jam berapa dalam kalender Islam. Ini pun menjadi sebuah problem tersendiri, karena kita menghitung bulan itu mulai dari maghrib ketika terbenam matahari, karena perhitungannya adalah ketika muncul hilal sebelum terbenam matahari, yang menjadi dasar kita dalam perhitungan penentuan awal puasa, penentuan akhir puasa 1 Syawal, dan juga penentuan hari tanggal Zulhijjah untuk menghitung tanggal hari Arafah, tanggal 9. Namun jadi persoalan pada masalah ibadah haji, karena melontar jumrah itu dibolehkan setelah tengah malam sampai tengah malam berikutnya. Ini berarti perhitungan hari tanggal 10 Zulhijjah, yang di sini kita lakukan hari Idul Adha, itu perhitungannya dari jam 00 sampai jam 00 kembali, sehingga sama dengan kalender Masehi, perhitungannya dari jam 00. Kemudian menjadi persoalan berikutnya adalah apakah melontar jumrah hari kedua tanggal 11 ketika setelah maghrib itu sudah masuk hari ke 12 atau masih hari 11. Jemaah yang dirahmati Allah, ini menjadi persoalan bagi umat Islam yang harus menemukan satu istihad penting agar ada keseragaman secara global, sehingga sama dengan tanggal Masehi, 1 hari 1 tanggal. Di Saudi misalnya tanggal 1 Syawal itu harusnya sama dengan 1 Syawal di Indonesia, 1 Syawal di Amerika. Ini memerlukan istihad, sebagaimana penentuan awal atau penentuan kalender Hijriah pun hasil ijtihad, bukan dari nas Al-Quran ataupun dari nas hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak perlu berdebat tentang kapan mulai puasa, kapan melakukan Idul Fitri secara
global secara internasional itu sama. Kenapa ini penting? Jamaah yang dirahmati Allah, karena kalender Hijriah kalau tidak disepakati satu tanggal satu hari, maka tidak bisa dijadikan dasar dalam transaksi secara global. Misalnya, dunia Islam ingin melakukan konferensi tanggal 1 Muharram. Itu tanggal 1 Muharramnya siapa? Tanggal 1 Muharramnya Saudi atau tanggal 1 Muharramnya Indonesia atau Amerika? Tidak bisa menjadikan kalender Hijriah sebagai dasar untuk kerjasama internasional, apalagi kerjasama secara ekonomi finansial. Ketika ada transaksi antar negara, antar lembaga keuangan, perbankan dan seterusnya, kalau tidak ada kalender Hijriah yang satu tanggal satu hari, maka itu tidak akan pernah menjadikan kalender Hijriah sebagai dasar bagi umat Islam. Artinya sama saja umat Islam belum punya kalender khusus bagi penghidupan umat Islam secara global. Inilah mengapa misalnya ada beberapa lembaga mengusahakan agar perhitungan tanggal penanggalan dalam tahun Hijriah itu disepakati. Kenapa ini penting? Karena ternyata penetapan tahun Hijriah pun adalah hasil ijtihad, dan ini sangat membantu di awal-awal pemerintahan Islam. Mengapa kita tidak sepakati untuk mengembangkan ijtihad ini untuk menyepakati satu tanggal, satu hari, satu tanggal secara internasional? Lebaran bersama-sama, puasa bersama-sama, dan yang terpenting adalah masalah sosial, ekonomi dan politik bisa bersatu. Apapun yang dibicarakan, disepakati terkait dengan waktu, baik berkaitan dengan ekonomi, politik, sosial dan seterusnya, itu adalah dasarnya kalender Hijriah. Tetapi kalau ini tidak disepakati, maka sampai kapanpun, sampai kiamat, tidak akan pernah bersatu kita. Padahal ini masalah sosial, masalah muamalah yang memerlukan ijtihad, kesepahaman di antara umat Islam sendiri. Tidak perlu lagi ada namanya berdebat kapan kuliah, kapan hisab, karena semuanya bisa dihitung secara matematis, secara astronomis. Seperti kita sholat hari ini jam 11.58 itu tidak harus ru'yah untuk melihat matahari apakah sudah bergeser ke barat atau belum, tetapi kita menggunakan hisab. Asar pun demikian, tidak ada orang lagi yang mengukur apakah bayangan benda sudah lebih panjang daripada bendanya itu sendiri. Itu adalah ru'yah. Kenapa? Karena penciptaan langit dan bumi sudah diatur oleh Allah, lita'lamu adadas sinina wal hisab, supaya kalian umat manusia bisa menghitung tahun dan bisa menghitung bulan, hari bahkan dengan jam. Memang itu fungsi, dan itu adalah sunnatullah, la tabdila li sunnatillah. Itu sudah menjadi hukum Allah dan tidak akan diubah oleh Allah. Memang ada perubahan, makanya ada tahun Kamisat ketika bulan Februari hanya 28 hari. Itu karena tahun Kamisat. Tapi itu tidak berubah, ada waktunya dan bisa dihitung kapan tahun Kamisat. Jamaah yang dirahmati Allah, momentum hijrah ini perlu terus untuk dikembangkan, dan terutama hijrah bagi kita sebagai pribadi-pribadi muslim.
Karena hakikat hijrah, wal muhajir man hajara amma nahallahu anhu. Hakikat hijrah itu kata Rasulullah dalam hadis Bukhari dan Muslim, bahwa orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjanjikan orang yang punya niat untuk berubah kepada hal yang lebih baik, maka Allah akan memberikan keluasan. Ya. Wa man hajara fi sabilillah yajid lahu muragaman katsira wa sa'ah. Siapa yang berusaha untuk berubah dari kondisi menjadi lebih baik, maka dia akan menemukan banyak tempat untuk berhijrah dan ada banyak kelapangan. Ketika kita ingin berubah dari kemiskinan kepada kesejahteraan, harus diusahakan. Kalau mengharuskan pindah tempat, berhijrahlah ke tempat yang lain. Ada banyak tempat untuk kita bisa mengalir nasib. Atau pendidikan, di sini kesulitan, berhijrahlah, merantaulah mencari tempat pendidikan yang lebih baik. Hari-hari kemarin mungkin lebih buruk, kita tingkatkan menjadi lebih baik hari ini, dan hari esok menjadi lebih baik. Jangan sampai kita menjadi orang yang mal'un, orang yang dilaknat. Man kana yaumuhu asyarrum min yaumihi faqad mal'un fahuwa mal'un. Siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin, maka dia itu orang yang terlaknat. Orang yang susah untuk menemukan kebaikan, susah untuk menemukan kemajuan, susah untuk menemukan perbaikan dalam hidupnya. Maka momentum hijrah dan momentum untuk berubah menjadi lebih baik. Mudah-mudahan Allah menuntun kita ke jalan yang diridainya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين ويا فوز المستغفرين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu idghaman liman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa ya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Jemaah yang dirahmati Allah, mari kita persiapkan hari esok dunia maupun esok akhirat, untuk menyiapkan bekal, untuk mempersiapkan diri, untuk meraih hal-hal, merencanakan yang terbaik untuk masa depan kita. Bagaimana caranya? Wal tanzur nafsu ma qaddamat. Hendaklah menengok ke belakang apa yang sudah kita perbuat sampai dengan hari ini. Apakah ibadah kita mungkin kurang? Mari kita tingkatkan. Apabila pengetahuan kajian kita kurang, mari kita hadiri majelis-majelis ilmu. Apabila keluarga kita banyak percecokan atau ketidakharmonisan dengan anak istri, mari kita perbaiki menjadi lebih baik. Mudah-mudahan kita akan menjadi hamba yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun semua itu membutuhkan modal dasar dari kita. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Alladzina amanu walladzina hajaru, niat untuk berubah, wajahadu fi sabilillah, dan berjihad bersungguh-sungguh untuk berubah karena Allah. Ulaika yarjuna rahmatallah,
modal itu harus tujuannya adalah mencari rahmat Allah. Pasti akan Allah menurunkan ampunan dan rahmatnya kepada kita. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami datang dengan segala kelemahan kami, segala kebodohan kami, segala kezaliman kami. Kami menutup pintu rahmat-Mu, kami menutup pintu ampunan-Mu. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Rabbana a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma bi kalimataka ila yaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum. Wa la dzikrullahi akbar. Wallahu a'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.